Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini kita akan belajar pembahasan UTBK ya. Yang mudah-mudahan UTBK-nya nanti diberikan kelancaran dan insya Allah lulus ya, lulus dengan tepat waktu. Tidak ada ulang-ulangan lagi, tidak mengulang kembali. Dan alhamdulillah semuanya di sini kita bisa bertemu di PPG karena PPG ini merupakan anugerah buat kita yang perlu kita syukurinya dengan banyak belajar supaya pada saat UKIN atau UTBK-nya sendiri bisa lulus tanpa hambatan. Ya, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, malam hari ini kita akan membahas UTBK ya, Pak Ilmi. Ya, saya persilakan pada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kesabaran yang penuh Bapak Ibu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran yang penuh untuk melalui proses-proses selama PPG sehingga nantinya Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus untuk 100% dan bisa menerima tunjangan sertifikasi. Begitu ya harapan kami semuanya. Jadi semuanya bisa lancar, bisa segera untuk menerima sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Baik, pada malam hari ini saya izin untuk share screen terkait dengan soal UTBK ya. Yang kemarin kita lihat ya. Oke. Nah, ini adalah soal tryout yang kemarin keluar, tapi kebanyakan peserta itu banyak yang belum bisa untuk menjawabnya ya. Di sini kita malam hari ini kita mencoba untuk membahas terkait dengan soal-soal tersebut. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu akan bergantian untuk membaca soal ya. Jadi tidak hanya satu orang yang membaca, kita nanti akan bergantian untuk membaca dan juga mengomentari. Baru nanti yang terakhir baru saya berikan penguat yang manakah jawaban yang tepat gitu ya. Oke, silakan dipandu Bu Susi untuk yang membaca siapa begitu sehingga nantinya lebih efektif. Silakan. Iya, silakan. Untuk nomor 1, silakan Ibu Susi Apriati untuk membacakan nomor 1. Silakan Bu. Ya, pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm dengan alas dan keliling persegi panjang adalah panjang dikali lebar.
Penanganan yang tepat untuk menangani kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan yang B, Pak. Ya. Pertanyaan pancingan terkait rumus luas persegi panjang. Karena di situ kan disuruh untuk tentukan keliling persegi panjang. Iya, Pak. Oke, Kalau gimana? nggak salah yang B Yang atau lainnya? yang C. Yang nggak salah yang Ya. B sama yang C, Pak, kalau saya ada. B sama C. Oke. Mungkin soalnya kemarin itu saya jawab itu salah. Sedikit diperbesar. Jawab kemarin salah, Bu. Soalnya Iya, sedikit itu diperbesar. saya bingung, Pak. Di nomor 1 itu bingung saya. Triot itu ada benar salahnya tak, Bapak Ibu? Ya, enggak ada. Tapi kan saya itu bingung, Pak. Iya. Oh. Masih bingung Iya, yang iya, nomor iya. 1 kemarin itu bingung. Oke. Kalau saya itu yang silakan. B sama yang C mungkin, Pak. B sama C. Oke, pendapat yang lainnya silakan. Saya tunggu pendapat yang lainnya dulu, baru habis itu nanti kita bahas. Oh. Kalau saya setujunya di B, Pak. Karena di situ kan yang ditanyakan itu keliling, sedangkan jawabannya itu adalah luas itu, Pak. Gitu. Oke. B ada 2 pendukung. Ayo, silakan yang lainnya berpendapat. Kalau saya yang C, Pak. Soalnya kan itu cara menentukan keliling. Siswa disuruh untuk mencari keliling persegi panjang. Oke, yang C dapat 2 pendukung. Berarti sama-sama kuat ini B dan C. Saya tanyakan yang jawab C. Scaffolding itu apa sih, Bapak Ibu? Scaffolding. Scaffolding itu apa sih, Bapak Ibu? Nah, kok bisa jawab C itu? Scaffolding itu bantuan, Bapak Ibu ya. Diberikan bantuan anak tersebut gitu, cara menentukan kelingin bangun persegi panjang. Iya, memberikan bantuan. Memberikan bantuan. Oke. Nah, Ya, memang di sini kan kalau kita lihat itu anak tersebut itu salah dalam memberikan jawaban. Kalau panjang dikali lebar itu namanya luas, kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sementara keliling itu ya berarti kan namanya saja keliling, berarti kan ya 15 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 10 kan gitu ya. Berarti kelilingnya berapa berarti? Iya. Panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar kan gitu. Nah, kan berarti dia belum menguasai. Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang kali lebar ini kan jelas salah ini yang A ya. Yang A ini jelas salah. Yang B ini soal lebih sulit. Wah, ini yang B kok malah diberi soal lebih sulit. Ini salah ya, salah ini jelas. Hukuman loh, kok ada hukuman padahal di kurikulum Merdeka enggak ada hukuman ya. Nah, jadi memang ini membingungkan antara yang B dan yang C kan gitu ya Bapak Ibu ya? Iya, iya Pak, iya. Nah, pertanyaan pancingan itu tidak menyelesaikan masalah. Wong dia itu intinya itu kan kebingungan kok malah dipancing kan gitu. Jadi kita lebih condongnya adalah kalau anak seperti itu diberikan scaffolding. Scaffolding Pak, itu ya? artinya diberikan bantuan. Ya. Diberikan bantuan. Oke. Jadi lebih tepatnya yang scaffolding kepada peserta didik, cara menentukan keliling bangun persegi panjang.
Jadi anak tersebut itu diberikan pendampingan gitu loh. Ini kan seperti ketika kita melaksanakan berdiferensiasi Bapak Ibu. Berdiferensiasi kesiapan belajar, kita pemenuhan kesiapan belajar itu kan dikelompokkan anak yang low sendiri, yang high sendiri, yang medium sendiri kan gitu kan ya. Nah setelah itu yang low ini kan diberikan pendampingan atau diberikan bantuan. Nah jadi lebih condong yang C Bapak Ibu. Oke. Ada yang bisa menyanggah barangkali tidak masalah Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu itu punya pandangan yang berbeda, silakan diutarakan. Nah, jadi scaffolding ada, itu Pak. apa? Cuman Pak? Tadi itu belum tahu arti scaffolding itu aja tadi itu Pak. Belum tahu arti scaffolding aja kan ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Silakan, nomor 2. Silakan Bapak Ibu, bergantian ya. Ini jawabannya lebih dari 1 Bapak Ibu ya. Ini harusnya tidak seperti ini harusnya. Harusnya gimana Bapak Ibu? Kotak. Harusnya ini kotak berbentuk ya, Pak. kotak ini harusnya. Nah. Oke, harusnya berbentuk kotak seperti ini. Kalau yang bundar tadi itu jawaban cuman 1 ya. Oke, nah gini harusnya. Oke, silakan sambil nunggu saya gini kan, silakan dijawab, enggak apa-apa. Ya, silakan. Kalau ada jawaban kotak berarti dia lebih dari 1 ya. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pertanyaan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centeng. Lebih dari 1. Iya, lebih dari 1. Ayo coba. Ini berarti kata kuncinya itu kan di sini menjelaskan apa guru tersebut? Rumus segitiga, rumus luas segitiga. Nah, rumus segitiga ya. Kemudian ditanyakan juga yang berpusat pada peserta didik, berarti student center ya. Pusat pada peserta didik. Nah, coba Bapak Ibu teliti satu persatu. Apakah yang pertama itu berpusat pada peserta didik? Ayo dibaca dulu, enggak apa-apa. Yang pertama itu kira-kira berpusat pada peserta didik ataukah masih teacher center? Nah, silakan pendapatnya. Oke. Kalau nomor 1, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberikan soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta didik diberikan soal menyelesaikan. Setiap peserta diberikan soal untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawaban. Nah, kira-kira iya nomor 1. Nomor 1 berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik, tapi dia tidak apa Pak, tapi dia apa ya? Yang terakhirnya semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawaban. Sekedar hanya memberikan memberikan tugas, tapi sudah itu tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian, oke. Peserta didik berarti mengumpulkan jawabannya setelah itu. Ini berarti Ibu jawabnya tidak ya?
Oke, kita deteksi dulu kan kalau seperti ini kan, ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 2 silakan. Baru nanti kita gali lebih dalam. Silakan nomor 2 pendapatnya. Silakan. Nomor 2 ya. Guru membagi peserta didik menjadi Nomor 2 5 ya. Tiap kelompok memberikan soal menentukan sudah. 3. Minta Setiap kelompok berdiskusi diminta ya. untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah berdiskusi, salah satu kelompok diminta, ini betul nih Pak, Diminta untuk berdiskusi. Diskusi itu kan sudah kelompok dan menanggapi, betul Pak. Terakhir guru memberikan penguatan, selesai, betul tuh Pak. Iya, betul ini jelas betul ini, makanya saya beri tanda kuning. Diskusi itu kan di situ itu kan tidak dominan guru kan. Iya. Berarti dia itu kan sudah terjadi konstruktivisme kan di sini ya. Artinya peserta didik itu membangun pengetahuannya sendiri kan ya. Berarti berpusat pada peserta didik. Setelah berdiskusi diminta presentasi dan kelompok lain menanggapi lah. Ini berarti kan yang aktif siapa di sini? Ayo siapa? Yang aktif siapa? Siswa ya, peserta didiknya yang aktif, gurunya kan hanya sebagai fasilitator saja kan, memfasilitasi ya. Nah, baru terakhirnya nanti memberi penguatan, itu aja kan intinya ya. Berarti ini jelas ini jawabannya, ini centang ini ya, ini kita centang. Oke, ini jawabannya saya kasih tanda kuning saja semuanya ya. Oke, nah sekarang yang selanjutnya, ayo silakan. Selanjutnya, ayo. Guru menjelaskan rumus segitiga. Semua peserta didik diberikan latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaan. Enggak nih Pak. Lebih dominan mana, gurunya atau peserta didiknya? Nih guru menjelaskan. Guru menjelaskan rumus, ya. Kan lebih dominan ya. Guru. Ini jelas tidak, jelas tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu kan bisa membedakan kan ya, terasa kan ya, kalau ini berpusat pada siswa atau bukan itu kan terasa sekali ya di sini ya. Ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberikan lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lagi, betul nih Pak? Lembar kerja yang diberikan. Iya. Nah ini berarti ya sudah. Iya ini berarti ya. Iya sama, ini Pak. Ya. Dengan nomornya tadi. Ya kemungkinan sama. Iya. Oke. Lanjut berikutnya. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah satu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerjaan. Betul nih Pak, peserta didik nih, siswa. Kalau ini ya berpasangan untuk mencari sendiri kan ya, membangun pengetahuannya sendiri. Jadi ini betul, ini jelas. Ini berpusat pada peserta didik. Siswa lain diminta memberi tanggapan kan, berarti yang aktif, lebih aktif yang mana? Yaitu siswanya. Nah, yang ini jelas tidak tadi ya, sudah terlihat. Nah, sekarang yang ini ayo coba kita deteksi lagi. Yang ini kira-kira gimana? Kita deteksi lagi ayo. Ini sudah berkelompok loh ya. Ayo. Tiap kelompok diberikan tugas menentukan luas. Kalau saya itu yang nomor 1 itu iya Pak, karena semuanya hampir semuanya siswa yang bekerja Pak. Iya. Ya kalau saya juga kayak gitu Pak, nomor 1 iya. Karena dia sudah berkelompok, otomatis dia sudah melakukan diskusi. Ini cuman enggak ditulis diskusinya kan ya. Yang jadi masalah kan memang enggak ditulis diskusinya. Tapi kira-kira terjadi diskusi apa enggak? Ya, karena mereka kalau dibagi kelompok itu. Ya.
Kalau Tiap saya iya, kelompok diberikan soal menentukan itu kira-kira terjadi diskusi apa enggak kira-kira ya? jadi Pak, karena mereka menyelesaikan masalah itu kan pastinya berdiskusi. Tapi di sini Pak, peserta didik diberikan soal. Peserta didik diberikan soal, bukan kelompok memberikan soal Pak. Tapi di sini peserta didik diberikan soal untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Artinya satu orang, setiap anak itu diberikan soal itu, bukan Tapi ini per baca, kelompok. Berarti dia nggak menyelesaikan permasalahan di situ Pak. Memang tapi dia kan per ini kelompok, cuman dia kan tidak ada di sini Pak. Setiap peserta didik diberikan soal. Berarti kan satu orang satu dia di situ. kalau saya gini sih, kata kuncinya tiap kelompok diberikan soal menentukan luas segitiga. Otomatis kan nanti kalau mereka setiap memang dikerjakan dikasihkan tugas LKPD-nya masing-masing, tapi kan nanti kalau nggak tahu mereka saling berdiskusi, saling bertanya, terjadilah itu kerjasama. Ya, tapi soalnya tidak ada diskusi di sini Bu, itu aja sih. Tapi ada kan bahasa kelompoknya. Tidak ada diskusi di sini dia. Oke. Sudah, tidak ada lagi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita itu saling berbeda pendapat itu wajar ya. Karena apa? Karena di sini itu tidak terlalu mendetail, tidak terlalu jelas. Dibagi kelompok menjadi 5. Nah, tiap kelompok diberikan soal menentukan luas. Jadi masing-masing kelompok disuruh menentukan luas. Yang jadi pertanyaan kan begini, terjadikah interaksi? Kan gitu aja kan intinya kan ya. Terjadikah interaksi? Sementara di sini peserta didik itu menyelesaikan soal masing-masing, iya kan? Ya mungkin itu Pak, maksudnya setiap peserta didik diberikan soal untuk menyelesaikan soal yang diberikan itu mungkin apa soal latihan setelah mereka belajar berkelompok tadi untuk menentukan luas segitiga tadi. Oke, nah ini yang tidak jelas di sini Pak, makanya di sini mengandung dua kemungkinan. Di sini itu tidak terjadi diskusi. Bisa jadi. Kenapa? Karena kok individu, ya kan? Kenapa kok individu di sini setiap peserta? Diberikan soal untuk menyelesaikan soal yang diberikan setelah pekerjaan selesai. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya tanpa ada penguatan juga. Ya kan? Tanpa ada penguatan, tanpa ada tanggapan dari teman yang lain. Terasa atau tidak ya Bapak Ibu ya? Di sini tidak ada presentasi. Langsung dikumpulkan. Iya atau tidak Bapak Ibu? Adakah kelompok lain itu aktif menanggapi di situ? Peserta didiknya itu sepertinya kalau seperti ini condong masih pasif ini. Rasa atau tidak Bapak Ibu ya, diberikan dibagi kelompok, kemudian tidak ada komentar dari kelompok lain. Kira-kira itu kelompoknya itu hidup atau enggak ya di pembelajarannya itu? Aktifnya siswa itu kan ketika dia itu menanggapi milik peserta lain kan gitu kan ya. Ya, ini ada presentasi dari teman kalian ini bagaimana menurut pendapat dari kelompok A kan gitu. Nah, dari situ akan hidup sehingga terjadi interaksi yang di situ saling mengomentari kan gitu. Jadi suasana di kelas itu hidup. Kalau seperti ini diminta langsung mengumpulkan tanpa ada presentasi, hanya menyelesaikan tanpa ada presentasi, ini masih kategori pasif Bapak Ibu. Bisa dipahami atau tidak Bapak Ibu penjelasan dari saya? Bisa. Nah, jadi kalau seperti ini masih kategori pasif. Ini kan hanya kita itu dipancing dengan pancingan kelompok.
Sementara namanya kalau sudah berkelompok harus ada diskusi dan saling mengomentari kelompok lain. Itu baru hidup kan gitu kan ya. Nah, jadi di sini walaupun berkelompok tapi ini terasa pasif ini. Ini berkelompok tapi terasa pasif. Seolah-olah itu jawabannya sama dengan yang ini, yang C. Ya kan? Semua peserta didik diberikan latihan kan, seolah-olah itu sama dengan yang ini, cuman menipunya tadi itu di ini loh, ya kan? Iya, kelompoknya. Tapi ini tidak terjadi interaksi antar kelompok. Ya, ini bisa dipahami ya, tidak terjadi interaksi antar kelompok. Nah, sementara yang B, yang D, dan yang E ini terjadi interaksi di kelompok tersebut, ya. Oke. Berarti bisa dipastikan untuk yang dicentang adalah yang B, D, dan E, ya. Nah. Oke, Bapak Ibu, ada yang berpendapat lain? Silahkan, Bapak Ibu. Silakan, saya kan hanya memfasilitasi kan intinya ya. Sama dengan Bapak Ibu ketika ada di kelas kan gitu kan, memfasilitasi kan. Kalau sudah nanti bingung baru diberikan bantuan kan gitu, scaffolding katanya tadi seperti itu Bapak Ibu ya. Pak Ilmi. Oke, ya. Izin bertanya. Oh, ini kok lari ke sini. Ya Bu, monggo, silakan. Itu Pak, terkait soal yang barusan, berarti kalau kelompok itu LKPD-nya dikasih satu-satu atau masing-masing peserta didik dikasih satu atau satu kelompok satu, Pak? LKPD itu seharusnya kalau memang berkelompok ya cukup satu saja. Oke. Terus untuk presentasi Pak, perwakilan atau semua? Kalau presentasi ya semua maju boleh digilir. Maksudnya itu kan biasanya kan di LKPD itu kan ada biasanya ada 5 gitu kan ya. 5 pekerjaan lah atau 5 soal gitu ya di LKPD kan ya biasanya. Nah, biasanya kalau saya ya saya gilir. Jadi ada yang bagian membuka. Itu kalau saya. Jadi semuanya itu tampil ke depan. Atau juga boleh perwakilan. Tampil ke depan pun itu dibagi tugas. Ada yang bagian membuka, memperkenalkan teman-temannya. Biasanya saya seperti itu, Bu. Ini bisa juga kalau Bapak Ibu belum membuat video, besok dibuat seperti itu. Lebih menarik. Jadi misal yang muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya akan kami perkenalkan dari kelompok kami yang bernama siapa gitu. Terus silakan untuk membacakan hasil diskusi. Jadi nanti tugasnya itu misalnya hasil diskusinya itu dapat 3 poin gitu ya. Nanti dibagi 3 anak gitu membacakan. Nah, seperti itu tuh bagus. Jadi semuanya itu ikut andil dalam presentasi. Atau perwakilan juga boleh. Boleh. Yang mana yang dipakai boleh, Bu. Nah, tapi biasanya kan perwakilan ya. Biasanya perwakilan, tapi maju semua. Tapi Pak, ya kan? Kalau misalnya Pak Ilmi, kalau misalnya itu kan ada 3 kelompok kan, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang high, ada yang tinggi. Nah, di yang rendah tadi kita setting misalnya mereka itu belum terlalu fokus untuk presentasinya. Boleh nggak, Pak? Oh, di setting. Ya, kalau di setting ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Boleh, maksudnya itu presentasinya. Tapi sebenarnya nggak usah di setting, Mbak. Kalau memang ya dikasih aja anak yang memang lo di situ gitu. Presentasinya nantinya kan lebih simpel gitu intinya itu.
Jadi kan LKPD-nya tentunya kan untuk anak lo kan lebih simpel ya. Jadi nanti mungkin yang lainnya itu Iya, Pak. hasil diskusinya 10 dia cuma 2. Kan gitu. Kan menyelesaikan 2 masalah gitu misalkan. Ya cuma 2 saja. Yang lainnya 10 misalkan enggak apa-apa. Atau yang lainnya 5 dia cukup 1 enggak masalah gitu, Pak. Jadi settingannya seperti Iya, itu. Pak. Soalnya Setting. yang video yang saya buat kemarin itu ya saya tidak menyetingnya, tapi mereka memang di soalnya bisa, pas presentasi agak lemah. Presentasi agak lemah. Di soalnya bisa, pas maju agak lemah. Barangkali mungkin belum Masih terbiasa malu-malu, maju mungkin, Pak. Ya, masih Barangkali. malu-malu, Pak. Jadi malu-malu gugup di depan kan akhirnya blank. Ada yang seperti itu, ya. Iya, Pak. Jadi kalau di tempat bisa dia, tapi ketika maju ke depan blank dia. Artinya buyar, ingatannya buyar. Wong kita aja yang dewasa juga begitu kok, ya. Sama Bapak Ibu. Jadi Iya. kemungkinan itu Pak, kemungkinan kalau saya tangkap mungkin kalau di tempat bisa, kalau presentasi enggak bisa, berarti ya kemungkinan belum terbiasa. Atau masih gugup karena ada kamera gitu. Bisa jadi. Iya, Pak. Bahkan yang kemarin kamera ini kan dia malah jadinya tegang gitu ya. Yang tingkat kemampuannya sedang pas presentasi mengalahkan yang tingkat kemampuannya tinggi. Kenapa itu terjadi? Karena yang sedang itu dia itu cuek biasanya. Anak yang pandai itu biasanya dia itu kalau enggak perfect enggak mau dia. Jadi rata-rata gugup dia. Nah, kalau yang sedang itu biasanya kan dia cuek saja lah, suruh maju-maju. Jadi dia bisa. Ya itu Pak, enggak masalah, enggak masalah. Itu kalau enggak settingan malah bagus itu Pak, enggak masalah Bapak. Dalam dunia pendidikan itu sudah bagus itu. Videonya itu malah mengalir itu bagus itu, bagus itu. Enggak masalah Pak. Oke. Jadi enggak usah diulangi lagi, enggak usah, enggak masalah. Jadi intinya itu kan sudah terjadi, yang penting itu sudah terjadi interaksi Pak. Artinya ketika anak itu presentasi, terus dapat presentasinya selesai, itu suruh nanggapi teman yang lain. Jangan kok selesai terus suruh duduk, tidak ada tanggapan, terus tidak ada penguatan dari guru. Nah itu yang kurang bagus di situ ya. Jadi sebisa mungkin untuk melibatkan peserta didik yang lain untuk menanggapi gitu ya. Oke. Gitu, Bapak. Oke. Ya, Pak. Kira-kira dikumpulkan kapan ya? Kapan ya untuk videonya? Tanggal 11. 11 sampai 15, Pak. 11 sampai tanggal 15, Pak. Nah, kalau memang Bapak Ibu kurang yakin, kurang bagus, misalkan kalau memang masih ada tanggal, ya di hari yang sama dengan seragam sama diulangi pas waktu yang kurang bagus tadi boleh. Yang piloting 1 kemarin saya suruh seperti itu. Waduh Pak, yang nyoteng itu dari belakang, terus akhirnya terlihatnya guru terus. Itu yang enggak bagus Bapak Ibu. Jadi video itu sebaiknya itu anak-anak yang ketika dia diskusi ya di-shoot ketika diskusi itu. Jangan gurunya. Kan ada yang tukang video itu kan dari belakang aja terus gitu akhirnya yang tampak gurunya. Jadi kalau bisa itu berpindah-pindah tempat ya. Jadi kalau ketika presentasi berarti yang di-shoot yang kelompok presentasi. Ketika diskusi yang di-shoot ya diskusinya. Ketika guru menerangkan yang di-shoot gurunya. Ketika ada siswa yang bertanya yang di-shoot siswa bertanya tadi gitu. Itu bagus Bapak Ibu videonya nantinya. Nah, saya kemarin itu sudah saya bilangin seperti itu, ternyata gini. Lah iya Pak, sudah saya bilangi yang video itu tak suruh pindah-pindah, ternyata dia enggak mau pindah. Waduh, itu yang jadi masalah. Jadi kalau bisa di briefing dulu Bapak Ibu, teman kita yang mau memvideo itu.
Terus saran saya enggak usah HP yang terlalu tinggi pikselnya, karena itu nanti akan menyulitkan ketika pengeditan. Itu jadinya lebih dari bergiga-giga ya. Jadi kalau bisa pikselnya yang sedang-sedang saja, yang penting bagus ya. Jangan terlalu tinggi. Itu nanti menyulitkan Bapak Ibu, karena kemarin ada yang sampai 15 giga. Nah, 15 giga kan ya bingung nanti nguploadnya ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Silakan nomor 3. Nomor 3, Bapak Ibu. Oke, Pak. Ya. Ibu Helmi, guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Helmi merencanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan kelompoknya, dan baik tanpa ada pembulian. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan Ibu Helmi mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik. Silakan, Bapak Ibu. Jadi itu yang di kuning kata kuncinya, Pak ya? Rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, patuh dalam. Boleh digeser nggak Pak? Ini ya Pak? Ya, silakan. Oke, kira-kira yang mana ini? Kira-kira kalau bunder-bunder seperti ini berarti kita harus memilih satu saja ya. Kolaboratif kan ya Bapak Ibu ya, berkolaborasi. Bekerja sama dengan temannya ya. Tidak ada bullying, Iya, Pak. tidak ada pemaksaan. Dalam perencanaan itu diberikan tentang aturan harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan. Jadi di sini sudah terjadi kesepakatan kelas kan ya. Ya, sudah terjadi aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses. Cara dan langkah kerjanya juga diterangkan ya untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang diperhatikan Bu Helmi mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik untuk apa di sini? Nah, ini ditanyakan sikap kan ini kan ya. Nah, mencerminkan apa ini Bapak Ibu? Yang D. BB, satu dalam melaksanakan ajaran agama dan rukun dengan teman-teman. Rukun dengan pemeluk agama lain. Tunggu, Pak. Tunggu. Kalau saya yang D, Pak. Nah, ini siswa itu diberi kesempatan untuk apa sebenarnya kan gitu kan ya. Turunin dikit Pak soalnya Pak, nggak nampak. Coba mau diulang lagi bacanya. Oh, oke, siap. Memang kadangkala itu kita itu enggak bisa satu kali baca terus ketemu Bapak Ibu ya. Nah, itu kan terus kita itu dikejar waktu. Lah itu makanya Bapak Ibu sebisa mungkin itu langsung bisa menentukan untuk kata kuncinya di soal itu. Nah, di sini kan memiliki tanggung jawab, kemandirian. Nah, ini kan sikap-sikap yang ingin ditanamkan kan ini kan. Ya kan, tidak memaksakan kehendak. Berarti itu masuk sikap apa kira-kira? Oh, berarti menjadi pribadi Kalau saya dan bersifat C, enggak, Pak? Yang C. Yang C, menjadi pribadi yang jujur. Kalau saya cenderung ke yang D, Pak.
kemandirian, mampu bekerja sama. Nah, bekerja sama itu artinya pribadi kita itu dikesampingkan, Bapak Ibu. Iya atau tidak? Kalau bekerja sama itu kan pribadi kita dikesampingkan. Yang dijunjung tinggi adalah kelompok tersebut, kan gitu kan intinya ya. Nah, berarti yang mana kira-kira? I berarti. B berarti. Yang E, Pak, kepentingan menepati kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Bisa jadi. Ini ada dua. Merasa aman dan nyaman, ini bisa jadi. Nah, maka saya berikan dua pilihan ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu diskusikan coba. Oke. Yang Bapak merasa nyaman dalam pembelajaran. Siswa kan harus nyaman dalam pembelajaran itu. Tidak ada bullying, tidak ada apa-apa kan. Nah, kalau saya jawabnya A, Pak. Jawabnya A. Oke. Saya giringnya memang sengaja dua di sini. Menentukan kepentingan orang di atas kepentingan pribadi itu kerjasama namanya. Namanya kerjasama itu kan kita mengesampingkan pribadi kita. Tapi di sini kita lihat lagi dalam bekerja sama itu dengan baik tanpa ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak, berarti yang A. Ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu kira-kira mantapkan jawabannya. Tapi tadi Bapak Ibu kurang tepat ya. Kurang tepatnya itu loh, kok langsung ke B gitu loh. Kok enggak dilihat sikapnya. Ini kan kita itu dilihat untuk sikap kolaborasi, ya kan? Pembelajarnya kolaborasi di sini kan ya. Jadi bekerja sama kan. Nah, yang ditanamkan adalah sikap tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dalam kelompok tanpa ada bullying, tidak ada paksaan. Aturannya juga sudah dibicarakan dengan baik. Kalau di sini berarti lebih condong yang apa, yang E? Ayo, silakan. Ayo, dari sekian ini, yang A. Yang lainnya, yang A juga. Pak. Yang lainnya. Baik. Jadi yang betul memang lebih kuat yang A. Memang secara di sini kerjasama. Ya, berarti yang E. Tapi sekali lagi kita lihat berikutnya. Oh, ternyata tidak ada bullying, tidak ada pemaksaan. Berarti di sini pemberian kesempatan peserta didik untuk merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Ya. Oke. Ini berarti guru tersebut sudah melaksanakan modul yang kedua. Modul yang kedua ya dalam PPG. Apa ini modul yang kedua itu? PSE. Nah, ini sebenarnya adalah sisipan dari PSE. Lah PSE sendiri itu sebenarnya ya tujuannya agar siswa itu merasa aman, nyaman dalam kelas, kan gitu intinya. Emosinya terkontrol, tidak terganggu orang lain, kan gitu kan ya. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Ya, Bapak Ibu, silakan. Saya persilakan, ayo. Saya, Pak. Ya, seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang berstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang. Beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang dirancang
yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan rumus luas persegi panjang, rumus garis tinggi segitiga, panjang salah satu sisi segitiga, rumus luas segitiga, rumus keliling segitiga. Yang mana, Bu? Kalau saya kemarin rumus luas persegi panjang. Nah, di sini ada guru matematika kok, pasti bisa jawab ini. Ayo Bapak, silakan komentarnya. Bentar, tadi tidak bagus, Pak. Oke, ayo. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menemukan rumus garis tinggi segitiga panjang salah satu sisi. Bentar, Pak ya. Oke. Nggak apa-apa, yang lainnya juga kita berpikir juga. Kira-kira ibu-ibu jawab yang mana ini? Ya, silakan. Mengamati gambar segitiga. Lah, segitiga itu setengah persegi panjang. Betul? Betul, Pak. Segitiga apa itu berarti? Segitiga apa itu? Luas Persegi panjang itu. Ya, segitiga berasal dari persegi panjang. Segitiga siku-siku, Pak. Ya. Maksud saya itu segitiga siku-siku itu kalau digabungin, dua segitiga siku-siku digabungin jadi satu, jadilah persegi panjang. Iya. Nah, kan Yang gitu D, kan Pak. intinya kan ya. Intinya kan seperti itu. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi lah. Disuruh ngukur tingginya segitiga ya. Iya, Pak. Tingginya. Nah, setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Berarti Jadi luasnya dibandingkan. Yang pasti kalau dibandingkan luas segitiga itu adalah 2 kali luas persegi panjang. Kan gitu kan ya. Nah, berarti di sini kegiatan pembelajaran dengan guru tersebut bertujuan untuk menemukan apa kira-kira? seluas segitiga. Pasti rumus, menentukan rumus di sini. Rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga. Kalau rumus luas persegi panjang pasti dipelajari duluan. Iya. Ya. Yang dipelajari duluan yang mana? Segitiga atau persegi panjang? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau dia tahu persegi panjang, luas persegi panjang, pasti dia bisa menjawab untuk luasnya segitiga siku-siku. Karena separuhnya ya. Oke, sudah terjawab berarti ya. Rumus luas segitiga. Apakah keliling? Ayo. Ya tidak. Keliling lah. Enggak kan ya? Enggak. Enaknya gitu Bapak Ibu. Kita itu kalau belajar bareng itu enaknya seperti itu. Ini soal ini ya, kalau dipikir sendiri ya bisa ndak masak 1 hari. Ya enggak ibu-ibu. Iya, anaknya juga ndak direken nanti. Jadinya itu 1 hari cuman dapat 10 soal, bingung lagi. Oke, lanjut. Silakan.
Wah, matematika lagi nih berarti. Tapi di sini tuh yang ditanyakan itu bukan rumusnya, bukan apa Bapak Ibu, nggak seperti UP yang dulu ya. Kalau UP yang dulu, uji pengetahuan yang dulu-dulu PPG dulu, itu bener-bener materinya. Kalau yang ini kan memang dikaitkan dengan pembelajaran. Ya, oke, ayo silakan. Bapak Ibu, ya. Tadi kan saya suruh gantian ini. Bu Susi, ya, silakan ditunjuk. Pak Ilmi izin untuk membacakan, Oh ya, silakan. Ya. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan di sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang akan dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah yang A, guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar, serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal. Yang C, guru menampilkan slide presentasi bangun balok dan contoh menghitung volume balok. Yang D, guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok. Yang E, guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang diaplikasikan streaming video dan mengajak peserta menghitung volume kolam renang. Nah, gampang ini Bapak Ibu. Yang A. Gampang ini, ya jelas yang A ini ya. Memang kan volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi di sini kan kedalamannya kan ya. Tingginya kan kedalamannya berapa kan gitu kan ya. Nah, ini sudah jelas ini. Jelas ini. Memang tingkat kesulitannya itu tidak semuanya sulit Bapak Ibu ya. Jadi di soal itu walaupun panjang itu tidak semuanya itu sulit ya. Cuman kadang-kala memang kita tidak terbiasa ya. Oke, saya persilakan. Kayaknya ganti ke PPKN ini kayaknya. Ya, betul Bapak Ibu. Tadi matematika sampai nomor 5, sekarang ganti PPKN ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang belum baca, ya, yang belum baca. Silakan Bapak Ibu yang belum baca. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang gemar membaca itu yang besok ingatannya lebih tajam ya dari teman-temannya. Iya, saya Pak. Membaca. Nah, ya, itu loh maksud saya. Silakan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru SD Labuan adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak. B. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. C. Infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. E. Buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira Kak. Iya. Langsung tertebak ya.
Kalau menggambarkan pelaksanaan dan kewajiban di situ itu sudah otomatis ada contoh-contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, maksud saya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini kan contoh, kalau yang A itu kan hanya membayar pajak itu berarti kewajiban. Ya atau tidak yang A? Sementara di sini yang ditanyakan contoh hak dan kewajiban. Yang A itu hanya kewajiban. Nah, bahkan itu tidak menjelaskan contoh-contoh kan. Jadi yang cocok ini. Oke. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Gampang ini berarti kan ya. Oke, lanjut. Kita malam ini nyampe 10 soal ya. Oke, silakan. Siapa? Saya bacanya Pak ya. Ya, silakan. Rumus tujuan pembelajaran berbunyi, melalui pengguna media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Nah, matematika lagi nih Pak. Media yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah, jadi tujuannya melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok, gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis, gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak, kerangka balok yang terbuat dari kawat, balok dan kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nah, gampang ini. Yang E. Yang E ya. Betul kan? Iya, Pak, yang Kalau E, kawat Pak. itu kalau kawat itu nantinya itu biasanya bukan menentukan jaring-jaring kalau kawat itu. Rusuknya, Pak. Terbuat dari kawat itu biasanya menentukan apa Bapak Ibu? Rusuknya, Pak. Iya, betul sekali. Ya, oke, siap. Nah, gampang ini. Matematika tapi tergolong gampang ya, nggak pakai menghitung maksud saya gitu ya. Jadi memang soalnya itu tidak soal murni materi ya, tapi di sini dikaitkan dengan pembelajaran. Ayo, oke, silakan lanjut. Oke, lanjut. PPKN lagi ini. Ya, saya Pak yang bacain. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media pembelajaran yang cocok digunakan guru tersebut adalah A. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. D. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. D. Kalau saya D, Pak. D, Pak. Kalau saya C, Pak. C. Menggunakan video yang menunjukkan Pak C. Yang C. Nah, dilihat dulu juga tujuannya. Peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari loh Bapak Ibu ya. Ini sikap loh ya ini ya. Oke. Coba menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu kreatif apa enggak? Pakai papan tulis. Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Menggunakan bagan, menjelaskan materi, menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak, Pak. Pakai bagan.
Wong Yang C. sikap kok pakai bagan itu ya. Ya, menggunakan video. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai Pancasila yang kehidupan sehari-hari Ya. bisa jadi. Tunjukkan langsung ya. Ya, saya anggap bisa jadi saja. Karena kita belum itu yang bawah. Bisa jadi. Oke, Bisa terus. jadi. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi, Pak. Media digunakan guru. Nah, menggunakan game lah. Di sini gamenya enggak jelas juga. Game apa? Ayo, game apa ini kira-kira? Ya, Game itu kan banyak. Ya. Tidak dijelaskan masalahnya, Pak. Menggunakan kuis juga, kuisnya enggak dijelaskan. Game berupa ya kan? kuisis. Nah, game berupa kuisis terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga bisa jadi. Tapi kalau yang ini tidak jadi, Bapak, game dan kuisnya, karena tidak menunjukkan pada pembelajarannya. Game itu luas loh. Jadi di sini itu luas. Game apa ini gitu ya. Nah, makanya sudah itu kuningnya sudah di situ, Bapak. Ya, jadi yang C ya. Medianya pakai video berarti. Sebenarnya pakai game itu menarik, tapi di situ tuh game terkait dengan penerapan Pancasila gitu barangkali ya. Tapi di sini tidak ada. Nah, Bapak Ibu besok juga harus mampu mendeteksi seperti itu ya. Siapa? Jadi sama-sama medianya, tapi kalau masih umum tidak berfokus pada tujuan pembelajarannya ya jelas salah kan gitu. Ya, oke. Ya, siap. Kita lanjut berikutnya. Oke. Nah, ini kita sudah mulai menemukan titik terang terkait dengan kata kunci ini ya. Oke, lanjut. Pitagoras ini ya. Matematika lagi. Ayo, silakan. Izin Pak Ilmi ya, saya bacakan. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didiknya diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pitagoras dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditunjukkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, representasi matematis, kreatif matematis, kritis matematis, komunikasi matematis, kreatif matematis. Kreatif apa? Berpikir kritis. Kritis, Dak. Ayo coba saya berikan dua pandangan lah. Yo. Kritis matematis. Kritis, Pak. Ayo, yang Bapak gimana ini? Yang Bapak ini, ayo. Kritis silakan. karena kan itu dia menganalisis itu. Iya, dia itu sudah masuk C berapa menganalisis? C4 ya. Nah, C4. C4 itu berarti sudah berpikir kritis, Bapak Ibu. Ke sana ya larinya. Oke. Nah, udah. Wis ketemu jawabannya ya. Lanjut berikutnya. Nah, nomor 10. Silakan. Nomor 10 terakhir ini ya. Kita kalau bahas soal itu sebisa mungkin tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu itu masih bisa untuk mencerna gitu ya. Silakan. Nomor 10 terakhir. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Guru SD Negeri Kalanganyar merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekolah. Diajar tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu, melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah Loh, tadi atas tadi berpikir kritis, sekarang berpikir kritis. Oke, yang mana kira-kira? Iya, Pak. Pembelajaran
Menganalisis, Pak. Iya, menganalisis ya, berpikir kritis. Yang mana nih, Pak? Ya, maksud saya ditentukan dulu gitu. Menganalisis ini kan sudah masuk pada C4. Membuat ini masuk C6. Membuat itu juga dalam kategori kognitif yang tinggi juga loh ya, HOTS. Kalau mengidentifikasi masih C1. Berarti ada 3 pilihan, yang mana kira-kira? Yang apa? Makanya mengidentifikasi. Loh, kok mengidentifikasi? C1 tadi, Pak. Mengidentifikasi C1, Bu. Mengidentifikasi itu artinya itu kayak menyebutkan gitu tuh loh, Bu. Deh kayaknya, Pak. Nah, jadi dia belum berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya dia di C4 sampai C6 gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi sekali lagi kita lihat soalnya. Berkunjung ke lingkungan sekolah, ya kan? Pembelajaran. Ya, Bu Rosalina, karangannya merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekolah. Peserta didik akan diajar mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Tanaman tersebut itu dalam kondisi layu ya. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis peserta didik adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian membuat rencana penyelesaian, menyelesaikan masalah tanaman layu, menganalisis solusi menyuburkan kembali, membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Oke, yang ini yang jelas ini tidak ya. Ada yang tahu alasannya kok tidak? Nah, sudah tersingkirkan satu. Membuat satu kesimpulan ya. Nah. Padahal di situ masih mengamati, kok membuat satu kesimpulan ya. Terus di sini itu melatih kemampuan menyelesaikan masalah loh ya. Selain berpikir kritis, menyelesaikan masalah juga. Oh ya, C ya, Pak. Menyelesaikan masalah tanaman layu itu tapi tidak ada kritisnya, Bu, di situ, Bu. Tidak ada kritisnya, Bapak Ibu. Nah, tidak ada kritisnya. Oke. Ini harus ada keduanya. Jadi selain dia itu menyelesaikan masalah, juga dia itu mampu berpikir kritis lah. Mampu berpikir kritis itu di situ itu terkait dengan dia itu bisa memberikan solusi gitu. Buat rencana penyelesaian enggak? Membuat rencana penyelesaian ini masih melebar, Bu. Penyelesaian masih melebar. Jadi selain di sini itu menyelesaikan masalah, berpikir kritisnya itu harus tahu solusinya. Harus tahu solusinya. Maka jawabannya adalah yang itu ya. Jadi di sini itu membuat itu memang masuk C6, tapi di sini kita lihat sekali lagi muatannya di sini kan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Jadi menganalisis, solusi menyuburkan kembali. Jadi di sini itu menganalisis masuk berpikir kritis, solusi itu masuk menyelesaikan masalah. Jadi keduanya ada. Menganalisis masuk berpikir kritis karena dia C4, solusi menyuburkan kembali itu menyelesaikan masalah.
Jadi keduanya ada, menyelesaikan masalah sekaligus berpikir kritis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Siap, Pak. Nah, oke, udah. Oke ya, gitu ya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit, tapi Bapak Ibu itu bisa mengambil hikmah di sini, bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata kalau soal seperti ini tuh harusnya gini gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini memang muatan kritis itu memang C4 sampai C6 dalam hal kognitif kan gitu ya. Nah, C4-nya itu kan menganalisis. C5 kemarin apa Bapak Ibu? KKO masih ingat? Wah, nanti dipelajari lagi berarti ya. Kemarin padahal sudah saya kirim ya. Oke, jadi di sini berpikir kritis, masuknya menganalisis, menyelesaikan masalah, masuknya solusi ya. Oke. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Ada yang tanya? Barangkali satu saja, silakan. Tidak ada, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada berarti izin untuk mengakhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat Bapak Ibu. Wabarakatuh. Sepertinya kalau sudah selesai membuat video ya kayaknya ya sudah tenang ini ya. Ya Pak ya, sudah tenang Pak ya. Modul ajarnya sudah jadi, videonya sudah jadi, sudah tenang ini Mas. Tinggal baca-baca lagi untuk menguatkan yang UTBK-nya ya. Sama jangan lupa Bapak Ibu untuk belajar mengetik ya. Mengetik cepat ya supaya besok ketika studi kasus bisa selesai tepat waktu ya gitu. Oke. Gitu Bapak Ibu, saya kirim habis ini soalnya ke Bapak Ibu. Nanti untuk soal yang lanjutan di bawahnya nanti dipelajari sendiri, besok kita bahas ya gitu ya. Oke. Oke, bisa